Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja. Perkenalkan, saya Ariza Dusturia, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025. Program studi ekonomi di LPTK Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dengan NIM 252980208. Hari ini akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada pelajaran ekonomi, materi permasalahan ekonomi di Indonesia di kelas 10 SMA Negeri 2 Lamongan. Selamat menyaksikan. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sudah makan siang semuanya? Sudah. MBG-nya enak tadi? Ada yang nambah? Ya, kelasnya sudah bersih? Sudah siap digunakan untuk belajar? Sudah sholat? Oke, kalau gitu ngantuk apa enggak? Benar? Saya cek dulu ya, kalau gitu ngantuk apa tidaknya kita lihat di sini. Kita mainan dulu pertama-tama, oke? Silakan diikuti ya. Potong timun. Oh, dadah. Oke. Sudah tambah segar? Oke, kalau gitu saya minta ketua kelasnya silakan dipimpin berdoa dulu. Siap-siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya cek dulu ya absennya hari ini. Abia Syafiq, Ahmad Hadekan. Sakit. Oh, sakit. Oke. Yang nggak masuk berarti 2 ya. Oke, sebelum kita awali pelajaran ekonomi hari ini, mari kita nyanyikan lagu nasional dulu. Bisa berdiri semuanya? Padamu kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, bagimu negeri jiwa raga. Tahu nggak kenapa kok saya minta untuk menyanyikan lagu nasionalnya Padamu Negeri? Karena ini masih berhubungan sama materi kita hari ini. Masih ingat kemarin minggu lalu kita materinya apa? Permasalahan ekonomi di Indonesia. Oke, silakan dilihat video ini dulu ya. Indonesia saya katakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat besar. Namun di balik pertumbuhan Indonesia masih mengalami banyak permasalahan ekonomi. Lalu ada apa saja masalah ekonomi Indonesia? Oke, sudah. Itu pengantar video pengantarnya. Sekarang saya mau ada pertanyaan. Setelah melihat beberapa video tadi, menurut kalian, kenapa sih berbagai permasalahan ekonomi tadi itu bisa terjadi di negara kita? Padahal negara kita itu selalu dibilang negara yang kaya, negara yang punya segalanya, ya. Tapi kenapa? Berbagai permasalahan itu kan sudah ada sejak dulu ya. Kalian juga sudah tahu, dari dulu sudah ada, sampai sekarang tidak pernah selesai. Kira-kira kenapa kok permasalahan itu tadi masih terus terjadi?
izin menjawab. Ya? Jadi kenapa berbagai permasalahan ekonomi tadi yang telah disajikan di dalam video tersebut itu bisa tetap terjadi di negara ini? Karena menurut saya karena adanya sistem pendidikan yang kurang baik. Karena apa? Karena siapa yang seharusnya bertanggung jawab untuk memperbaiki masalah-masalah tadi? Kalau kalian diberi kesempatan untuk menjadi presiden atau menteri terkait ya tentang permasalahan-permasalahan tadi, bisa nggak sih kalian kasih solusi untuk masalah-masalah itu? Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang permasalahan ekonomi di Indonesia. Kalau minggu lalu kita sudah belajar materinya dari buku beberapa permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia, hari ini kita akan langsung belajar melalui studi kasus yang sudah tadi di video yang kalian lihat. Ini sudah berkelompok sesuai kayak yang kemarin Ibu minta ya? Sudah 6 kelompok ya? Sudah sesuai dengan permasalahannya. Nanti satu kelompok akan memecahkan satu permasalahan. Oke? Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, kalian diharapkan bisa menganalisis penyebab dan juga dampak dari permasalahan ekonomi nasional terhadap masyarakat dan juga pembangunan di Indonesia tentunya ya. Kemudian yang kedua, kalian diminta untuk mengolah informasi dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi permasalahan ekonomi aktual di Indonesia. Jadi nanti tidak hanya buka buku, saya bolehkan untuk membuka internet, silakan baca artikel, baca-baca berita nanti untuk memecahkan masalahnya ya. Yang ketiga, kalian diminta untuk menyajikan solusi dari permasalahan ekonomi melalui kegiatan role play atau simulasi peran. Yang keempat, menumbuhkan sikap peduli terhadap kondisi ekonomi bangsa. Dan yang kelima adalah menunjukkan sikap kritis dan solutif terhadap masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, sekarang ini saatnya kalian bermain peran untuk menjadi pengabdi di negara ya. Oke, jika aku menjadi hari ini, kalian akan menjadi rakyat, menjadi DPR, menjadi presiden, dan juga menjadi menteri keuangan dan menteri terkait untuk permasalahan-permasalahan tadi. Di sini ada yang tertarik untuk menjadi pejabat nanti. Kita langsung masuk ke masalah yang pertama, yaitu pengangguran. Banyak lulusan SMA dan perguruan tinggi yang belum mendapatkan pekerjaan. Kalian bisa lihat ya, sering ya, melihat banyak pengangguran di sekitar kalian. Nah, di kelompok ini nanti kalian jadilah rakyat yang mencari kerja, rakyat yang protes. Kemudian yang kedua ada yang menjadi DPR, ada yang menjadi Menko Perekonomian, ada yang menjadi Menteri Ketenagakerjaan dan menjadi Presiden. Terakhir ada kerugian BUMN. Beberapa BUMN di Indonesia itu mengalami kerugian yang besar meskipun telah mendapatkan suntikan dana dari pemerintah. Kalian tahu BUMN contohnya apa saja? Pertamina, PLN, apalagi? BRI. Itu mereka, itu modalnya itu dari pemerintah. Tapi kalau mereka terus mengalami kerugian, pemerintah tidak jadi dapat balik modal. Apalagi untung. Balik modal aja enggak, apalagi untung. Ya, nah kerugian-kerugian ini tuh menimbulkan pertanyaan, apakah BUMN ini sebenarnya sudah dikelola secara efisien atau tidak? Dan bagaimana dampaknya terhadap APBN dan juga kesejahteraan rakyat? Oke. Selamat belajar menjadi pemimpin masa depan. Hari ini kalian harus menjadi pemimpin Indonesia, oke? Amin. Jadi kalian saya kasih 2 lembar gini ya, yang satu LKPD. Jika aku menjadi ada masalahnya, kemudian silakan nama kelompoknya dituliskan di bawah. Kemudian nanti jawabannya ditulis di belakang. Sini sudah ada lembar jawabannya ya. Untuk yang jadi rakyat, nanti ada untuk menjadi rakyat berdasarkan uraian masalah di atas, sampaikan keluhanmu pada pejabat. Jadi kalian harus memberikan pendapat ke pejabatnya. Nanti kan ada pejabatnya, kan ada DPR, ada menteri, ada presiden juga ya. Sebagai rakyat nanti silahkan kalian keluh kesah. Misalnya nanti masalahnya tenaga kerja. Pak, saya ini sudah lulus dari PTN top 10 Indonesia, tapi saya masih nggak bisa dapat kerja di sini lah. Itu silahkan disampaikan seperti itu. Seolah-olah kalian memang rakyat yang mengalami masalah itu tadi. Oke? Betul. Yang kedua jadi DPR. Untuk yang menjadi DPR nanti, menurut pengamatan DPR, apa penyebab utama masalah itu? Kalian cari penyebab utamanya itu apa?
terkait. Terus Menko Perekonomian, Menteri Koordinasi Perekonomian ya. Apa dampak masalah tersebut bagi perekonomian di Indonesia? Dampaknya apa bagi perekonomian di Indonesia? Terakhir menjadi presiden sebagai pemegang keputusan akhir, apa solusi terbaik yang akan diberikan oleh si presiden itu terkait masalah itu? Oke? Nanti silakan dipilih, terserah siapa yang jadi DPR, siapa yang jadi presiden, siapa yang jadi menteri gitu ya. Kemudian lembar yang kedua adalah lembar tanya jawab dan penilaian mandiri. Nanti kalian akan saya minta untuk menilai kelompok lain. Oke? Menilai kelompok lain. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan untuk kelompok lain, silakan ditanyakan. Bisa pertanyaan, bisa tanggapan, atau mungkin sanggahan. Setiap kelompok wajib menilai kelompok yang lain. Oke? Bisa? Oke, udah. Ayo Mas, kelompok 1. Dari depan dulu. Mas. Ya. Kelompok 2 sebelahnya. Silakan berdiskusi. Nanti saya akan berkeliling, saya cek ya. Semuanya harus ikut berdiskusi. Ya, saya cek karena penilaiannya tetap mandiri. Kalian akan saya nilai satu-satu nanti ya. Kira-kira kenapa? Terus rakyatnya melo deh. Kalau rakyatnya gimana kan baca itu dilakukan untuk siapa? Nah, sini bisa dilakukan kita kan DPR. DPR itu karena kan apa memanggil yang namanya BUMN itu mau untuk menanyakan meminta penjelasan kepada BUMN itu iya kenapa aku sebenarnya Sip. efisien buat lain iya ini bisa gina aneh kan kita bisa membuat undang-undang baru terkait perusahaan baru sehingga bisa mengatur BUMN itu menjadi lebih baik dan Sip. Yang sulit itu merangkai menjadi kata-kata yang sulit ya. Boleh. Kita langsung sebagai masyarakat. Iya, ini yang rakyat kan? Iya. Iya, memang nggak apa-apa. Bahasakan dengan bahasa sendiri juga nggak masalah. Iya, makasih. Iya. Tanya-tanya, kamu ambil satu aja nggak apa-apa. Misal kamu mau ambil, oh yang PLN aja, oh yang ini aja nggak masalah. Tapi kalau mau membahasnya secara luas juga nggak masalah. terkait semua BUMN. Oh ya nggak apa-apa. Intinya. Oke, boleh silakan. Yes, yo. Oke, sambil menunggu yang lain menulis, sambil kita dengarkan kelompok 6. Tepuk tangan dulu buat kelompok 6. Saya lihat dari sini aja lah. Oke, semuanya sambil dilihat ya, kelompok 6 ya. Nanti silakan siap untuk menanggapi dan lain-lain ya. Oke, iya dong. Iya. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 6 tahap. Kelompok 6 mantap. Gimana ya? 6 mantap. Oke, ini nggak apa-apa. Jadi sebelum kita sampaikan mengadakan nama anak yang jika kenal jangan lupa ya. Nama saya Nanti kamu ada pertanyaan nggak buat kelompok 6? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Faizal Fatan, absen isi 8. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Hanum Ashifa, biasa dipanggil Hanum, absen 15. Saya dari absen. Jadi kita di sini yaitu tentang masalah kenaikan harga pokok. Iya, masalahnya dibacakan dulu. Jadi untuk masalahnya yaitu harga bahan pokok seperti beras, cabai, telur, minyak sering naik. Hal ini membuat daya beli masyarakat menurun, terutama bagi pokok berpenghasilan rendah. Pemerintah sudah berusaha menstabilkan harga melalui subsidi, operasi pasar, serta kebijakan pemerintah atau impor. Tetapi tampaknya
sering hanya bersifat sementara. Seleksi ini berkelas sebagai rakyat. Iya, langsung aja. Harga bahan pokok sangat mahal. Kami rakyat kecil sangat terbebani karena daya beli menurun. Kami harap pemerintah bisa menurunkan dan agar masalah ini bisa stabil dan tidak ada kendala lain. Nah, di sini peran saya yaitu menjadi DPR. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu menurut pengamatan DPR, apa penyebab utama masalah ini? Nah, di sini saya mengambil dua penyebab dari sebuah permasalahan, yaitu yang pertama penyebab kenaikan harga bahan pokok. Yang pertama yaitu distribusi dan pasokan terganggu, seperti cuacanya itu lagi buruk gitu ya teman-teman. Terus yang kedua yaitu kenaikan biaya produksi, seperti bahan bakar yang naik. Yang ketiga yaitu ketergantungan impor. Jika nilai rupiah melemah, harga impor juga ikut naik. Terus yang kedua, itu ada penyebab kebijakan pemerintah bersifat sementara. Kenapa sih kok kebijakan seperti itu hanya bersifat sementara? Jadi yang pertama, itu setelah subsidi atau operasi pasar dihentikan, harga naik itu harga barang-barang itu kembali lagi naik karena walaupun permasalahan seperti itu belum selesai. Terus yang kedua itu adalah produksi dalam negeri yang belum kuat, sehingga saat stok menipis harga itu mulai kembali naik. Terus yang ketiga yaitu peminatan masyarakat yang masih tetap tinggi walaupun dalam ketersediaan barang-barangnya itu belum stabil, tapi peminatannya itu semakin naik gitu ya teman-teman. Terus kebijakan harga yang sesaat, jadi kebijakan yang murah itu harga yang murah dari barangnya itu hanya sesaat aja. Selanjutnya Menteri Perdagangan. Siapa Perdagangan? Oke. Untuk mengatasi wilayah dan pokok Oke. Kak keras, cantik. Apa dampak masalah tersebut bagi kita? Kondisi pangan yang tidak stabil dapat menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial. Kenaikan harga pangan menyebabkan ekonomi rumah tangga yang berpengaruh rendah, juga menyebabkan menurunnya harga yang dibeli masyarakat dan memperburuk ketersediaan pangan. Selain itu, harga pangan tinggi dapat menyebabkan masalah gizi dan kesehatan masyarakat. Oke, selanjutnya Presiden. Ini saya sebagai presiden yang memiliki pertanyaan terkait program keputusan akhir atas solusi terbaik yang akan diberikan. Jawaban saya yaitu seperti program keputusan akhir, solusi terbaik adalah memberikan subsidi pada bahan pokok, membuka impor sementara serta struktural, meningkatkan produksi dalam negeri, serta memastikan distribusi berjalan dengan baik agar harga kembali stabil. Oke. Sudah? Oke, ada tanggapan dari kelompok lain? Ada pertanyaan? Ada yang menanyakan sesuatu? Nggak ada? Berarti sudah cukup jelas ya? Saya setuju sekali dengan jawabannya, bagus. Ya, kelompok minat ya. Sudah, boleh kembali ke tempatnya. Itunya dibawa dulu aja. Salam dulu. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya sebelum kelompok 2 Kami dari kelompok A ini. A, ayo. B, Bali. I, Indonesia. D, dari. I, Islam. N, negara.
izinkan kami untuk memperkenalkan diri kita masing-masing. Perkenalkan, nama saya Naura Isaka MS dari Presensi 21. Perkenalkan, nama saya Jim Kasih dari absensi. Perkenalkan, saya Mbak Yogia dan Bapak dari Presensi 11. Saya Salma Rizal dan nomor dari absensi 12. Saya anggota DPR Masyarakat Presensi 20. Nah, ini kami mendapatkan masalah tentang kerugian BUMN di mana beberapa BUMN di Indonesia mengalami kerugian besar meskipun telah mendapatkan suntikan dana dari pemerintah. Misalnya, maskapai nasional yang terjerat utang atau perusahaan energi yang menanggung beban tinggi. Dan kerugian ini menimbulkan pertanyaan, apakah BUMN ini sudah dikelola secara efisien? Bagaimana dampaknya terhadap APBN dan kesejahteraan rakyat? Saya di sini sebagai rakyat yang ingin menyampaikan keluhan saya terkait masalah tersebut. Jadi, saya sebagai rakyat merasa kecewa atas kerugian besar yang dialami beberapa BUMN meski sudah mendapat dana dari pemerintah, yang mana dana tersebut didapat dari pajak yang telah kami bayar. Yang seharusnya dana tersebut digunakan untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri. Kami sebagai rakyat menuntut dengan tekanan tanggung jawab dan perbaikan serius agar BUMN benar-benar menjadi penggerak ekonomi rakyat, bukan menjadi beban negara. Nah, solusi berikutnya ya dari DPR, saya akan membahasnya. Nah, menurut pengamatan DPR, penyebab utama itu masalahnya adalah pengelolaan yang kurang efisien dan lemahnya pengawasan terhadap penggunaan dana BUMN. Nah, DPR ini bisa membuat solusi banyak, tapi diantaranya itu adalah DPR bisa memanggil Menteri BUMN untuk mendapatkan penjelasan kenapa BUMN ini masih ada yang kurang efisien, apakah salah penggunaan dana atau salah strategi dalamnya. Dan dari itu kami juga bisa membuat atau merevisi undang-undang untuk BUMN yang masih nakal. Dan itu BUMN juga bisa melakukan pengauditan, meminta audit transparan, serta mendorong revisi kebijakan agar BUMN lebih efisien dan tidak terlalu mengkhianati APBN. Selanjutnya dari Menteri BUMN. Memberi solusi terkait masalah tersebut. Sebagai Menteri BUMN, saya akan memastikan bahwa seluruh BUMN dikelola secara transparan, efisien, dan bebas dari penyalahgunaan dana negara. Yang penggunaan uang negara akan diawasi secara ketat melalui audit independen dan laporan keuangan bersifat sehingga tidak ada memberi kebocoran atau korupsi. Pemimpin BUMN akan dipilih berdasarkan kompetensi dan integritas, bukan kepentingan politik, agar urusan bisnis dilakukan secara profesional. Selanjutnya ada Menko Perekonomian. Apa dampak masalah tersebut bagi perekonomian Indonesia? Menurut saya, sebagai perwakilan anggota Menko Perekonomian, kerugian BUMN bisa membebani APBN, menurunkan kepercayaan investor, dan mengurangi dana untuk sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan. Namun, jika dikelola baik, BUMN bisa kembali menjadi motor ekonomi nasional. Saya sebagai pengambil keputusan ini, saya akan memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Jadi saya akan menugaskan kepada Menteri BUMN untuk melakukan restrukturasi dan efisiensi di perusahaan yang merugi. Kemudian saya akan membagi pimpinan yang tidak kompeten serta memastikan dana negara digunakan secara tepat sasaran. Dan juga saya akan memastikan BUMN agar lebih mandiri dan berdaya saing tanpa membebani APBN demi kesejahteraan rakyat. Semua adalah yang bisa kami sampaikan dari kami sebagai rakyat, DPR maupun di BUMN, Menko Perekonomian dan Presiden. Nah, apakah ada pertanyaan dari berikutnya kepada rakyat? Ada ya? Terima kasih dulu. Kalau itu salah kata, oke ya? Ya. Sekian yang sudah saya ngerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat kalian semuanya. Oke, sebelum kita refleksi, sudah?
sebelum kita refleksi, saya akan evaluasi dulu cara kalian dalam berpresentasi. Sudah bagus? Ketika di depan semuanya percaya diri, ya. Tapi untuk sikap yang ada di belakang, tolong kalau ada temannya yang sedang presentasi harus didengar. Nah, kalau ada gurunya yang ngomong di depan juga harus didengar. Kalian ini rakyat, suara kalian nggak mau didengarkan, tak? Iya kan? Harus, kalau mau didengar maka harus mendengar. Seperti itu, oke? Sudah, waktunya sudah habis ini. Oke, sebelum kita akhiri, kita refleksi dulu ya. Oke, jadi setelah semua diskusi tadi, apa sih hal baru yang bisa kalian pelajari dari pelajaran kita hari ini? Ini Bu, Ya? ketika tadi saya kan memerankan peran sebagai presiden. Betul. Nah, sejauh ini saya memerankan rakyat di Indonesia, memerankan diri sebagai rakyat di Indonesia. Yang biasanya tuh setelah melihat berita, saya akan berusaha untuk menyuarakan suara saya, pendapat saya tentang rakyat kepada yang di atas. Ternyata ketika saya berperan sebagai presiden, ternyata jadi presiden itu gak segampang itu, gak semudah itu. Ternyata kayaknya kalau saya jadi presiden satu minggu udah minta Semuanya setuju ya? Setuju ya? Iya betul. Jadi setiap keputusan itu ternyata tidak mudah. Ya, iya betul. Tadi kalian hanya mikirin satu masalah aja. Ya, satu kelompok hanya mikirin satu masalah. Itu aja sudah pusing, Bu. Jadi presiden, mau mundur aja. Dan Nio kalian jadi presiden beneran yang harus ngurusin semua masalah yang ada di Indonesia. Terus kemudian apa yang bisa kalian lakukan sebagai siswa kelas 10 SMA? Jangan pilih diri sebagai presiden. Ya itu tadi yang bisa kalian lakukan adalah berpendapat. Siapa tahu dengan kalian tadi berpendapat seperti itu. Ada yang memberi bantuan sosial, ada yang memperbaiki pendidikan, ya, ada yang meningkatkan lapangan kerja, memperbanyak lapangan kerja. Lah, hal-hal itu bisa kalian suarakan. Sekarang ini kan banyak sekali ya platform yang bisa kalian gunakan sebagai alat untuk bersuara. Siapa tahu malah justru suara-suara dari kalian ini yang didengar oleh. Sampaikan protes dan saran dengan seperti itu. Alhamdulillah. Oke. Tapi masih jauh. Oke, jadi ya itu tadi ya. Semua berpendapat itu mudah, tetapi dalam pelaksanaannya tidak semuanya menjadi mudah. Ada banyak sekali hal-hal yang harus dipertimbangkan. Bisa jadi suara kamu tadi sudah didengar oleh Pak Bupati, tapi belum bisa terlaksana. Mungkin ada kendala yang lain karena menjadi pejabat juga pasti akan mempertimbangkan banyak hal lain, ya. Apa manfaatnya pembelajaran hari ini buat kalian? Pengalaman menjadi presiden. Apalagi? Oke, boleh. Materinya apa? Oke, seperti itu. Oke, siap. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat bagi kalian di masa depan. Oke, amin. Semoga yang menjadi pejabat nantinya mengingat hari ini ya. Ternyata menjadi pejabat itu tidak mudah. Itu ya, diingat-ingat untuk masa depan ya. Oke, semoga bermanfaat. Silakan dipimpin doa dulu. Duduk siap. Berdoa mulai. Oke, sebelum saya akhiri, minggu depan kita ulangan harian ya. Oke, materinya ini materi permasalahan ekonomi di Indonesia. Nanti soalnya ya adalah pokoknya. Esai dan ada pilihan gandanya dan juga esainya juga. Esainya 10. Esainya 1, pilihan gandanya 10. Oke, sudah? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.